Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Seperti biasa di channelnya Jeripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Pada kesempatan kali ini saya mau share materi yang sangat penting, sangat menarik untuk kita tahu sebagai seorang supply and demand trader. Bagaimana sih cara saya menentukan exit point yang ideal? Goals kita menentukan exit point yang ideal adalah supaya kita bisa memaksimalkan potensial profit yang terbuka saat kita punya posisi di market ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa memaksimalkan profitnya, teman-teman nggak exit kecepatan, teman-teman juga nggak exit terlalu lama. Jadi timingnya akan pas ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat satu video yang saya upload beberapa hari lalu, yaitu judulnya ini teman-teman bisa lihat. Dan di video tersebut saya sempat share ada dua posisi yang saya ambil. Di mana itu posisi yang pertama ada di GBP Yen. Ini sudah exit 1:1 dan 1:3 teman-teman. Dan posisi saya berikutnya ada di AUD-CAD di H1. Saya punya satu posisi udah close di 1:1, di mana itu entry-nya ada di 09067, kemudian TP-nya di 09054, SL-nya di sini. Entry saya berikutnya, teman-teman, di video tersebut saya juga menyampaikan, teman-teman, saya akan exit di rally base rally ini. Nah, pertanyaannya, kenapa saya mau exit di rally base rally ini? Ini adalah gambar before dan ini adalah gambar after. Nah, saat rally base rally ini disentuh, teman-teman, harga mantul. Teman-teman bisa lihat ya, rally base rally ini sama persis seperti apa yang saya marking di video ini. Oke, AUD-CAD H1 sama, teman-teman bisa lihat ini adalah entry saya di 09067. Exitnya kalau ternyata analisa saya keliru, saya akan stop out di 09080. Ini TP1 saya di 09054, saya nggak kelihatan di sini, ya kelihatan perlu di zoom. Dan kemudian TP saya berikutnya di video ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan exit di rally base rally ini. Kenapa saya mau exit di rally base rally ini? Simple. Rumus yang saya gunakan adalah untuk exit saya perlu cari rival unfilled order yang punya skor bagus. Nah, kalau di sini saya entry di drop base drop, tentu aja rival unfilled ordernya atau lawan dari entry sell kita, area sell kita maksud saya, adalah rally base rally atau drop base drop. Rally base rally atau drop base rally yang punya skor bagus. Kalau saya entry, teman-teman, saya perlu mempertimbangkan trend, saya perlu mempertimbangkan structure, saya perlu mempertimbangkan profit zone. Kalau untuk mencari rival unfilled order dengan tujuan untuk exit position ya teman-teman, teman-teman nggak perlu scoring itu semua. Jadi kalau yang saya lakukan adalah saya akan mencari rival unfilled order yang punya skor structure yang bagus. Mana skor structure yang bagus? Nah teman-teman VIP pasti saya yakin udah tahu dan akan setuju dengan apa yang saya sampaikan kali ini teman-teman. Dan teman-teman juga akan exit di area yang sama seperti apa yang saya share hari ini, yaitu rally base rally. Teman-teman lihat secara struktur ini sangat bagus. Buat teman-teman yang nonton di YouTube, kemarin juga saya sempat share gimana cara mencari area yang higher probability. Teman-teman bisa ingat, ini area yang rally base muncrat. Ini adalah rally base muncrat. Sekali lagi, itu adalah area yang cukup bagus untuk kita jadikan acuan exit point. Dan kalau teman-teman ingat di GBP Yen, saya juga punya posisi kemarin ya, seperti yang saya tunjukin di video ini. Nah, teman-teman bisa lihat, seharusnya teman-teman saya exitnya di mana? Di area ini, untuk memaksimalkan profit yang saya gunakan. Which is itu adalah area 1:1, 2, 3, dan 4, teman-teman. Nah, kenapa saya exitnya di 1:3? Nah, mungkin teman-teman akan bertanya demikian. Karena rumus yang kita gunakan bukan langsung pakai proximal ini, proximal area rally base rally ini untuk exit. Kalau saya no, teman-teman. Saya untuk teman-teman, rule yang saya gunakan adalah 80% dari range. Kenapa saya pakai 80% dari range, teman-teman? Karena saya mau lebih tujuannya ke safety. Jadi saya nggak mau exitnya persis di proximal area rally base rally ini. Saya mau safety, saya mau exit di area 80% range. Di mana itu adalah titik entry saya di sini, sekitar sini ya, nggak perlu akurat-akurat amat teman-teman. Ya kalau teman-teman entry beneran perlu akurat, karena tujuannya ini untuk nunjukin aja, nggak perlu akurat, maksud saya begitu ya. Saya akan marking dari proximal entry saya ke sini.
Dari proximal ke proximal, saya akan marking 80% areanya di which is itu sekitaran area TP 1/4. Dan sekarang udah exit dan working very well, teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di GBP Yen. Saya juga akan pasang, teman-teman, dari entry saya di sini sampai ke exit point saya di proximalnya area Drobis Rally yang terkualifikasi dengan bagus ini. Saya akan liatin ke teman-teman semuanya, dan ini adalah exit point saya. Di mana saat harga masuk ke proximal, entry kejemput, exit di TP 1/1, seperti plan yang saya share kemarin. Kemudian exit saya berikutnya ada di sekitaran TP 1/3. So, saya ambil 1/3 di sini ya, teman-teman. Very clear dan sangat rule based, teman-teman. Skor bagus berapa? Ya 4-5. Teman-teman kan punya skor structure kan 5/5 kalau paling bagus. Kalau saya 4/5 juga sudah cukup bagus ya. Ini skornya udah cukup bagus, ini 5/5, teman-teman bisa lihat. Dan kita punya area entry dengan total skor 8 di sini. Dan exit di sini yang punya skor 5 di rally base rally. 80% range-nya adalah ini ya, teman-teman, 1/4, bukan di 1/5-nya di sini. Begitu juga di GBP Yen, kita nggak mau entry, saya akan replay aja videonya, teman-teman. Kita nggak mau entry dan exit di titik proximal area yang terkualifikasi dengan bagus ini, di mana kita mau nge-sell di sini, teman-teman. Sell exitnya di sini ya. Tidak seperti itu, kita pakai 80% dari range, di mana itu adalah yang saya kasih garis ini. Supaya nggak banyak garis ya, teman-teman bisa lihat. Exit yang ideal ada di garis putus-putus sana, di mana itu adalah 1/3. 80% dari range, sekali lagi saya menggunakan rumus itu. Kalau teman-teman pengen lebih sering kepanggil ya, teman-teman tentu aja bisa kurangin range-nya. Ini bebas ya, range-nya bisa teman-teman kurangin. Bisa jadi 60% atau 75%, sesuaikan dengan rule yang teman-teman gunakan. Dan sekali lagi, di sini saya menyampaikan informasi, teman-teman. Saya menyampaikan informasi, teman-teman jangan langsung percaya dengan apa yang saya sampaikan. Informasi tersebut perlu teman-teman verifikasi. Perlu teman-teman uji dengan cara apa? Backtesting. Ingat, jangan percaya saya, percaya hanya dengan data yang udah terverifikasi oleh yang teman-teman lakukan sendiri. Melakukan backtest dan juga forward test akan sangat membantu. So, Dani Indrawan di sini. Semoga video seperti ini bermanfaat. Saya Dani Indrawan Pratama. Undur diri dan ciao.